Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irayani dari kelas A dengan NIM 220305502002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama itu fase stabilisasi, di mana fase stabilisasi ini merupakan fase awal yang dilakukan perawatan yang umumnya berlangsung selama 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu jika kondisi sesuai klinis anak. Pemantauan fase stabilisasi dilakukan dengan cara mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, asupan formula, tanda bahaya, derajat edema, volume urin, serta berat badan. Yang kedua yaitu fase transisi, di mana fase transisi ini merupakan fase peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan fase transisi ini sama seperti fase stabilisasi. Ketiga itu fase rehabilitasi, di mana fase ini dapat dilakukan layanan berupa rawat jalan ataupun rawat inap. Nah, fase ini merupakan fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150-200 kalori per kilo berat badan per hari dalam bentuk F100 atau pemberian susu formula khusus balita yang mengalami gizi buruk atau RUTV atau ready to use therapeutic food, di mana makanan yang berbasis tinggi makronutrien yang dapat digunakan untuk memperbaiki status gizi buruk pada anak. Yang keempat itu fase tindak lanjut. Nah, fase ini merupakan fase lanjutan pemberian makan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Baik, selanjutnya yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama itu langkah mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang 3 mol per liter atau kurang 54 mg per desiliter. Nah, jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa sebanyak 10% atau setara dengan 1 sendok teh menjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua itu langkah mencegah dan mengatasi hipotermia. Nah, hipotermia ini merupakan suhu aksilar yang kurang dari 36 derajat Celcius yang sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama dengan hipoglikemia, maka ini dapat menandakan adanya infeksi berat. Nah, cadangan energi anak gizi buruk ini sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, cara untuk mengatasi dan mencegah hipotermia ini itu dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan memakai pakaian atau selimut. Langkah ketiga itu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Nah, diagnosa dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan juga mineral. Nah, untuk mengatasi gangguan keseimbangan cairan ini, maka dapat diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula tersebut atau rehydration solution for malnutrition. Yang kelima yaitu mengobati infeksi. Nah, balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam.
Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia atau hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Langkah yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru bisa diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Bisa pada minggu pertama, kedua, dan pada mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Nah, fase ini diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Selanjutnya itu langkah ke-8, di mana langkah ke-8 ini memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi sebanyak 150 sampai 220 kalori per kilogram berat badan per hari. Protein sebanyak 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula atau ready to use the therapeutic food yang secara bertahap ditambahkan pada makanan padat gizi. Selanjutnya itu langkah yang ke-9, di mana langkah ke-9 itu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Nah, pada anak gizi buruk terjadi perlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk pada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta mampu sosialisasi dan kemandirian. Langkah yang ke-10 atau langkah yang terakhir, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, persiapan untuk tindak lanjut di rumah ini dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Adapun kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan kurang dari 2 sampai dengan dan atau lila kurang lebih 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.